wa minal qurbatil azimati wal fadailil jasimah ta'allumul Qur'anul Karim wa ta'limuh. Di antara cara mendekatkan diri kepada Allah yang besar dan karunia yang sangat tinggi adalah ta'allumul Qur'anul Karim, mempelajari Al-Qur'an Al-Karim wa ta'limuhu dan mengajarkannya. Jadi salah satu usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianggap besar, banyak manfaatnya, banyak faedahnya adalah mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kita belajar Al-Quran, kita pelajari bagaimana cara bacanya, huruf-hurufnya, makharijul hurufnya yang tepat, tajwidnya yang benar. Kemudian setelah itu kita ajarkan kepada orang lain. Ini mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika min furudil kifayat al-mutaakkidat. Yang demikian ini artinya mempelajari Al-Quran, kemudian kita mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang lain, itu merupakan fardu kifayah. Artinya fardu kifayah, kewajiban yang gugur dilakukan oleh sebagian masyarakat. Tidak semuanya harus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya ada beberapa orang dalam satu kampung itu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, itu sudah cukup. Tidak harus semuanya. Jadi fardu kifayah, ya fardu ada yang fardu kifayah, ada fardu ainiyah. Ya, kalau sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, maghrib, isya itu namanya fardu ainiyah. Setiap orang berkewajiban melaksanakan sholat, tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya. Kalau fardu kifayah ini cukup dikerjakan oleh sebagian orang saja. Ya, seperti sholat jenazah, cukup beberapa orang menyolatkan, tidak harus semua. Tidak wajib semua orang melaksanakan sholat jenazah. Kalau sudah dikerjakan oleh beberapa orang, maka gugurlah dosa semua yang ada di kampung itu. Tetapi kalau tidak ada yang mengerjakan sama sekali, maka semuanya berdosa. Demikian juga mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang belajar di kampung itu dan mengajarkannya, maka yang lain sudah gugur, tidak berkewajiban. Tetapi bila di kampung itu tidak ada satupun orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, maka semuanya menjadi berdosa. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya.
Jadi belajar, setelah dia pandai kemudian baru mengajarkannya. Ini sebaik-baik orang. Wasu'ila Sufyan Ats-Tsauri, ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ar-rajulu yata'allamul Qur'an ahabba ilaika au yaghzu fi sabilillah. Sufyan Tsauri ditanya, diajukan pertanyaan kepadanya. Perkataan atau pertanyaannya begini: seorang laki-laki yang mempelajari Al-Quran itu lebih menyenangkan bagimu ataukah orang yang mengangkat senjata berperang di jalan Allah? Mana yang lebih kau sukai? Mana besar pahalanya? Antara orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkannya, atau orang yang mengangkat senjata di jalan Allah? Maka dijawab, faqala bal yata'allamul Qur'an, bahkan orang yang mau belajar Al-Quran. Ya, artinya derajat ketinggian orang yang mempelajari Al-Quran yang akan mengajarkan orang lain itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang memanggul senjata berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal resikonya tentu lebih tinggi orang yang berperang, ya. Resikonya lebih tinggi daripada orang yang berperang. Dia harus punya senjata, dia harus rela gitu. Tetapi pahalanya masih lebih tinggi orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Mengapa begitu? Karena amal seperti kita tahu ada amal muta'addi, ada amal lazim. Seperti berperang itu keuntungannya hanya untuk dirinya sendiri, tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Berbeda dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau dia belajar Al-Quran kemudian dia mengajarkan orang lain, itu banyak orang yang mengerti tentang Al-Quran. Namanya muta'addi. Artinya muta'addi itu nular kepada yang lainnya, sehingga makin banyak orang-orang yang paham tentang Al-Quran. Wa yanbaghi lil qari, dan sepantasnya lah bagi orang yang membaca di kitabillahi, kepada kitab Allah, ayastaktsira min tilawatihi, hendaknya ia memperbanyak bacaannya, ana al-laili wan nahar, sepanjang malam dan siang. Artinya orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, ya, qori, orang yang sudah mampu membaca Al-Quran, maka dianjurkan untuk selalu membaca Al-Quran siang dan malam. Setiap ada kesempatan dia membaca Al-Quran. Bukan hanya dengan baca saja, tapi ma'at tadabburi, disertai dengan tadabbur, berusaha memahami apa artinya, tartil, dan dengan tartil tidak tergesa-gesa, wa ghayatil adabi wal ihtiram, dan menggunakan adab yang tinggi dan memuliakan. Wal yahdar kullal hadar min hujranit tilawah, dan takutlah dengan segenap rasa takut dari hujranul tilawah, artinya mengosongkan bacaan.
wa tarki ta'ahudil Quran, dan meninggalkan bacaan Al-Quran. Fata'arrad bidzalika lisyanihi alladhi huwa min a'dhamid dzunub, maka dia akan menghadapi hal-hal yang demikian ya, karena dia tidak sering baca, dia jarang-jarang baca, maka menyebabkan akan lupa. Di mana lupa baca Al-Quran termasuk dosa yang paling besar. Nah, ini jadi orang-orang yang afat atau bahayanya orang yang hafal Al-Quran, ketika dia tidak merawat Al-Qurannya, dia lupa bacaannya, itu dosanya besar. Ya, kita sudah pernah hafal Al-Waqiah umpamanya, surat Al-Waqiah, kemudian kita tidak pernah menghafalnya lagi, lupa, itu dosa besar. Ya, tidak boleh lupa kalau sudah hafal. Fa fil hadithi anhu alaihi salatu wassalam, disebutkan di dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, uridat alayya dunubu ummati falam ara dzamban a'dzam min suratin minal Qur'an aw ayatin utiha rajulun thumma nasyaha. Masya Allah, diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, dosa-dosa umatku, maka saya tidak melihat satu dosa pun yang lebih besar daripada satu surat Al-Quran atau ayat Al-Quran yang ia sudah hafal oleh seorang laki, kemudian dia melupakannya atau kemudian dia lupa. Jadi tidak ada dosa yang paling besar daripada lupa ayat atau lupa surat yang sudah pernah hafal. Al-hadits. Wa fi haditsin akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, innal ladzi yansal Qur'an ba'da hifdzih yalqallaha yaumal qiyamah wa huwa ajdam. Sesungguhnya orang yang lupa terhadap Al-Quran setelah dia menghafalnya, maka ia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dalam keadaan penyakit jadam, ya, ajdam, lepra. Wa qad amara alaihi salatu wassalam, sungguh telah memerintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibal Quran, kepada orang-orang yang ahli baca Al-Quran, bita'ahudihi, untuk selalu memperhatikan dan merawatnya. Wa akhbara anna Al-Quran asra tafallutan min sudurir rijal minal ibil fi uqliha. Dan Nabi mengabarkan bahwa Al-Quran itu sangat cepat hilangnya dari hati seorang lelaki, lebih cepat daripada unta yang lepas daripada ikatannya. Ya, jadi membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ini kalau sudah hafal harus selalu diperhatikan, diulang, jangan sampai lupa. Sebab bacaan Al-Quran akan cepat hilang dari dada seseorang, lebih cepat daripada lepasnya unta dari ikatannya. Ya, ini adalah himbauan dan peringatan kepada kita. Pertama, kita dianjurkan sebaik-baik manusia, cara mendekatkan diri kepada Allah adalah
dengan mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Dan kewajiban kita kedua adalah merawat bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah kita hafal, jangan sampai lupa. Apabila lupa, tidak ada dosa yang paling besar selain daripada dosa ayat Al-Quran. Sebagai mukaddimah, barangkali ada yang bertanyakan, silakan. Baik Pak Kiai, Bapak Ibu yang Al-Quran, bagi ahli topiknya adalah tentang bacaan Al-Quran. Siapa yang akan menanyakan dalam topik Pak Kiai? Silakan Pak Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon pencerahannya dan hukum seseorang yang mengajarkan Al-Quran tetapi belum cukup ilmunya atau belum menguasai sepenuhnya hukum-hukum Al-Quran. Sementara nanti yang akan diamalkan oleh murid ataupun yang diajarkannya diamalkan, tapi itu salah. Bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertama, ta'allumul Quran dulu. Pelajari dulu Al-Quran dengan baik dan benar, tartil, mujawad, kemudian makhorijul hurufnya benar, ya, baru allamah mengajarkannya. Ya, kalau belum mempunyai ilmu, maka dia belum boleh mengajarkannya. Sebab nanti akan dolun mudil, dia akan menyesatkan, dia akan sesat dan akan menyesatkan orang lain. Jadi ta'allum dulu. Nah, sekarang kasus umpamanya dia belum begitu mengenal tentang bacaan Al-Quran dengan baik, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain, gitu ya. Maka kemudian orang yang diajarinya itu salah, ya, salah sumbernya dari yang mengajarkan pertama. Bagaimana hukum orang yang mengajarkan tadi? Ya, namanya dhalun mudil, dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ya, jadi belajar dulu yang baik, yang benar, ya. Ya, sekarang banyak tahfidz Al-Quran yang bersanad gitu. Itu mereka yang mempunyai kewajiban untuk mengajarkan Al-Quran gitu, yang sudah belajar dengan benar dan baik gitu. Ya, supaya tidak kacau, tidak rancu gitu. Gitu Pak. Baik, yang lain, Bapak lain. Pak Mustaqim, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nyambung Pak Arham Ustaz. Ya Pak. Jadi saya jelaskan apabila kita lupa Ya. itu sudah menghafal lupa, terus dosa besar. Ini yang saya mau tahu penyebab lupa itu biasanya kan ada kalau selain dari bermaksiat itu apa aja Ustaz? Karena ini kita harus punya kiat. Kalau kita udah tiap hari baca terus lupa, ini jadi kiat saya juga Ustaz. Kalau itu kategorinya dosa besar, Ya. ini kan harus dirawat kita apa aja penyebabnya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi memang pertama lupa itu karena dosa, ya, karena syaitan. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah.
yang membuat kita lupa itu adalah godaan setan, dan setan itu karena kita berbuat maksiat. Itu pertama ya. Kemudian bagaimana caranya supaya kita tetap selalu ingat, itu jangan sampai lupa. Ya pertama kita berusaha meminimalisir berbuat dosa. Pertama, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesalahan-kesalahan kita walaupun sedikit, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ta'ahud, artinya selalu memperhatikan dan merawatnya. Kita baca berulang-ulang, kita selalu baca gitu, dan kalau perlu itu di depan orang lain, ya guru gitu, kita membacanya supaya gitu. Ya, kemudian yang ketiga, adabnya kita pakai itu, ikhtiramnya kepada Al-Quran gitu, memuliakannya Al-Quran itu juga berpengaruh kepada bagaimana kita selalu ingat kepada ayat-ayat yang kita sudah hafal gitu. Ya sebab ini kebanyakan orang tidak berasa gitu ya, dosa di sini ini tidak berasa. Kita dulu pernah lupa juga, seperti Imam Sudes juga pernah lupa gitu ya ketika mengimami di Masjidil Haram. Itu merupakan dosa besar ya, tapi ya dosa besar ya, tapi Allah, rahmat Allah lebih besar lagi ya. Kita jangan terus waduh kalau dosa saya besar ini sekali, kemudian kita putus, berhenti baca Al-Qur'annya karena takut. Nah ya tidak seperti itu juga. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah lebih besar daripada dosa kita. Begitu Bapak Sarkira. Baik, yang lainnya mungkin kalau lainnya bisa menindaklanjuti pertanyaan Pak Mustaqim tentang, jadi saya pernah juga ditanya ke salah satu jamaah Pak Kiai. Iya. Ada salah satu jamaah yang saya bagaimana cara memelihara hafalan ini, karena kadang-kadang adalah hari ini hafal, nah, terus kemudian dia seminggu lagi lupa, atau 3 hari aja udah lupa. Mungkin Pak Mustaqim ya seperti itu kan. Iya. Ini mungkin ada kiat-kiat apa Pak Kiai, atau teori atau metode. Sekarang ini ada metodologi yang bisa dilakukan oleh Hafiz ini kan, mungkin dengan hafalan. Kalau karakter orang-orang Indonesia itu biasanya kalau sudah apa itu harus diulang, ada 13 kali sudah mungkin apa, atau diulang sampai 20 kali. Nah itu terus. Nah ini mungkin Pak Kiai punya pengalaman apa sehingga hafalan-hafalan ini bisa terpelihara dengan baik, sehingga bisa menjadi suatu ibadah yang ilmu yang bermanfaat lah. Katakan apa mungkin dengan setelah kita hafal, apa kita malam mungkin dengan sholat tahajud yang panjang kita baca berulang, atau mungkin kalau saya ini untuk pengalaman saya bapak ibu, saya kalau sudah menghafal itu saya di dalam mobil itu terus nanti saya ulang sampai mungkin kalau sholat tahajud misalnya kalau saya di dalam Ar-Rahman itu sampai akhir, nanti Al-Waqiah mungkin itu ya, saya alhamdulillah bisa sampai dari mungkin Al-Fatihah dan mungkin Al-Qiyamah dan sebagainya. Itu cara-cara saya alhamdulillah sampai saat ini saya diberi keberkahan, saya bisa mampu menghafalnya dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu salah satu cara ya, artinya ta'ahud itu selalu memperhatikan, merawat bacaan yang sudah kita hafal. Artinya di sini ana al-laili wa atrafan nahar. Di setiap kesempatan siang atau malam ada waktu kita membaca Al-Qur'an. Kita hafalkan Al-Qur'an yang sudah kita hafal. Ya, tadi disebutkan dianjurkan untuk ya ana al-lail wa atrafan nahar. Artinya kita tidak perlu pilih-pilih waktu
Yang penting ada kesempatan waktu kosong kita hafalkan. Itu kita baca, ya bisa digunakan untuk sholat tahajud, sholat duha, atau umpamanya sholat isya sendirian kita baca surat-surat yang sudah kita hafal gitu ya. Ya, sebab kalau imam itu tidak dianjurkan untuk membaca ayat-ayat panjang, melihat kondisi makmum gitu. Tapi kalau kita sholat sendirian, umpamanya di rumah, setelah sholat maghrib ada waktu antara sholat isya dan kita sholat awwabin, ya sunnah awwabin, kita baca ayat-ayat yang sudah kita hafalkan. Itu salah satu cara untuk merawat bacaan kita. Sebab ya kalau sudah hafal pemainnya, kita sudah hafal nih, benar-benar hafal, kemudian kita tidak membacanya lagi, ya sampai 3-4 hari gitu, itu lupa lagi gitu. Iya, lupa lagi. Makanya asra'u tafallutan minal ibil, kata Nabi. Dia lebih cepat hilangnya dari dada seseorang daripada lepasnya seekor unta gitu. Unta itu cepat gitu, tetapi hilangnya bacaan lebih cepat dari itu gitu. Ya, jadi harus kita rawat terus, jangan sampai ketinggalan gitu. Ya, kita rawat satu ayat atau satu surat gitu. Ya, jadi umpamanya malam ini kita bisa baca satu surat, malam besok bisa baca 2 surat, alhamdulillah gitu. Ya, jadi ta'ahud terus, memperhatikan jangan sampai kelewat gitu. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bapak tadi, ya sudah bagus, artinya dibuat untuk membaca di sholat tahajud umpamanya. Ya, sholat tahajud kita baca. Tahajudnya berapa rakaat? Umpamanya tahajudnya 11 rakaat, lumayan panjang. Bisa banyaknya. Ya, tahajud dengan witirnya 11 rakaat. Kan tahajud tidak hanya 2, bisa 2, bisa 4, bisa 6, 8, ya bisa 11 dengan witirnya gitu. Itu bisa 2 juz, bisa 3 juz itu ya, itu ya. Ya, barangkali masih ada lagi, silakan. Seperti yang silakan. Ya. Ada lagi Pak. Monggo. Cukup. Baik. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin Pak bisa ditutup dengan doa. Baik, kita harap pengajian kita ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutir ruhi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana bihaqqi karamik ista'milna fi jami'it ta'at wa fiqna lima tuhib wa tarda fi jami'il awqat waghfir lana bijudika ya dzal jud jami'az zallat wa ikidna bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ghafalat wa rizqna tayaqqudha fi ma baqiya wa tadhakkar lima qad fata sallimna ya rabbana fid darain min jamil afat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma hdina wa kun lana waliyan wa mursyida ila ma tuhibbuhu minna wa tarda bihi anna qad fawwadna ilaika amrana wa tawaffana muslimin walhiqna bisolihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.